lagi di ibadah online anak sekolah minggu HKBP Sukamaju 1 November 2020. Kira-kira ada nggak adik-adik yang 1 minggu ini ada sedih-sedihnya, ada bete-betenya, ada nggak? Untuk hari ini sedihnya dibuang dulu ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki gerbangnya Tuhan. Kalau masuk gerbangnya Tuhan harus dengan girang, senang, dan sukacita. Sambil membuang sedihnya, kita bernyanyi "Ku masuki gerbangnya". Tapi kakak mau tes dulu nih. Kakak tanya ya, anak sekolah minggu apa kabarnya? Nah sekarang kita tanya kakak guru sekolah minggunya ya. Suara adik-adik sekolah minggunya kawan nggak sama kakak guru sekolah minggunya? Kakak-kakak guru sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Hari ini kita bersukacita semua. Oleh karena itu, mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi, mari masuk. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, Engkau masih memberkati kami hingga hari ini. Kami masih mempunyai kesehatan yang luar biasa untuk mengikuti ibadah online. Ini bukan karena kekuatan kami, karena ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kemampuan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, Engkau duduk hadir bersama kami, sehingga apapun yang kami nyanyikan, apapun yang kami puji-pujikan, itu semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga selalu berdoa untuk teman-teman kami Bapa, semoga mereka juga dapat beribadah dengan baik di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sudah nggak terasa ya, kita sudah beberapa bulan ibadah online. Pada kangen nggak sama teman-teman sekolah minggunya? Gimana kalau kita saling tanya kabar dengan menyanyikan lagu Tua Gapan? Nyanyi dengan semangat ya. Ku beri senyum manis padamu.
kita pada minggu ini diambil dari Tita yang pertama. Kita sebutkan bersama-sama ya adik-adik. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah adik-adik, tadi kan sudah saling tanya kabar kan? Pasti semuanya bersukacita dan luar biasa. Kita bersukacita bukan karena kita pakai baju yang bagus, tapi karena apa adik-adik? Karena hari ini harinya Tuhan. Oleh karena itu kita nyanyi dengan semangat lagu pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Dicari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Kakak membaca ayat 10, dilanjutkan oleh adik-adik ayat 11. Begitu seterusnya ya. Yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Sudah siap? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat terakhir kita baca secara bersama-sama ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita orang percaya itu punya kerajaan, namanya kerajaan Allah. Apabila kita mencari kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus akan menambahkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Lului Hamu Harajaoni Debata.
tahu warta anak sekolah minggu untuk kita pada minggu ini 1 November 2020. Yang pertama, ibadah online tetap dilakukan untuk minggu depan ya. Tetap berpakaian rapi dan didokumentasikan dikirim ke grup Natoras ya. Dan yang kedua, ada tugas per horong nih untuk horong kecil, yaitu mengirimkan foto dengan ekspresi bahagia. Nah, untuk horong sedang dan horong besar, mewarnai gambaran yang sudah kakak siapkan di link ini ya, atau bisa diklik di link deskripsi di bawah ini. Tugas tadi kakak tunggu hari Selasa 3 November 2020 jam 10 malam. Itu saja warta anak sekolah minggu untuk minggu ini. Kakak ingetin adik-adik untuk tetap jaga kesehatan ya. Dadah, shalom. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selama kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik diminta untuk mendengarkan dengan baik, tanpa bicara sedikit pun ya, dan tetap dengan hati yang sukacita. Supaya untuk menambahkan sukacita di hati adik-adik, kita bernyanyi dulu lagu pujian Dembot. Nyanyi dengan semangat ya. Kita satukan hati kita, adik-adik, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, Kau selalu menjaga menyertai kami. Dalam peribadahan kami pada minggu hari ini Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dan mengerti semua firman yang akan Kau sampaikan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya? Selalu sehat ya? Oke. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan minggu hari ini yang menjadi firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dan dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sama seperti penghantar yang sudah dibilang Kak Vera tadi. Siapa di sini yang bersedih memang rupanya? Tadi dibilang Kak Vera, yang bersedih janganlah dulu bersedih. Kita sekarang mau memasuki ibadah. Memang rupanya adik-adik di sini ada yang bersedih. Ada. Dan pertanyaan berikutnya, memang adik-adik di sini ada yang mau bersedih? Adakah di sini yang mau bersedih dalam hidupnya?
Abang yakin pasti tidak ada. Semua pasti ingin hidupnya senang, gembira, selalu berbahagia dimanapun kita berada, dalam suasana apapun, dalam situasi apapun, kita pasti ingin selalu berbahagia, ya kan? Iya dong pastinya. Nah, pertanyaannya, dari manakah sumber kebahagiaan itu berasal? Banyak cara untuk membuat hati kita bahagia. Contohnya mungkin satu, kalau kita dapat hadiah dari bapak atau mama. Kalau untuk laki-laki mungkin dapat mainan, mobil-mobilan, robot-robotan, akan merasa bahagia. Kalau anak yang perempuan, apa ini anak perempuan? Boneka atau apa lagi permainan-permainan perempuan yang lainnya, pasti akan selalu berbahagia. Itu satu. Baru yang kedua mungkin yang lagi heboh-hebohnya dalam zaman sekarang kan, HP. Kalau sudah dipegang HP, nonton YouTube, main game online, nonton drakor yang cewek-cewek ini pasti udah mulai nih kan. Pasti selalu berbahagia kalau sudah megang HP, posisi enak, main game atau nonton drakor atau nonton YouTube dan lain-lain sebagainya. Nah, apalagi yang bisa membuat kita berbahagia? Kalau di sekolah mungkin kalau kita dapat juara 1, juara 2 atau juara 3, dapat ranking lah, dibilang pasti kita akan berbahagia juga kan? Iya dong, pasti kita berbahagia. Nah, tapi pertanyaannya yang berikut, kira-kira semua itu bisa enggak kita dapatkan selalu? Kira-kira hadiah, apakah setiap saat kita mendapat hadiah? Tidak. Apakah mungkin kita bisa selalu setiap saat memegang HP, nonton drakor atau nonton YouTube, main game? Tidak. Baru mungkin di sekolah. Kalaupun kita juara 1 hari ini, apakah akan selalu juara 1? Mungkin ada saingan kita yang sudah melihat kemampuan kita, lebih giat belajar. Tiba-tiba waktu dapat rapot, ranking kita turun. Dan itulah yang membuktikan bahwa semua hal-hal yang tadi sudah abang sebutkan tidak menjamin kebahagiaan yang abadi. Semua itu sifatnya sementara. Kebahagiaan yang sudah abang katakan tadi adalah sifatnya sementara. Lalu, kira-kira apa sih kebahagiaan yang sifatnya abadi? Kebahagiaan yang sejati itu apa? Nah, melalui firman yang kita baca tadi, Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi. Apa itu? Kita coba tengok di ayat yang pertama tadi. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, kalau adik-adik sekalian tidak melakukan yang bercela dan juga menuruti hukum Taurat Tuhan, maka adik-adik akan selalu berbahagia. Kalaupun hari ini tidak dapat juara 1, kalaupun waktu ulang tahun kemarin tidak dapat hadiah, kalaupun hari ini belum bisa nonton YouTube karena kuota habis, itu semua tidak masuk dalam kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang tidak melakukan hal-hal yang bercela dan selalu hidup menurut Taurat Tuhan. Apalagi yang sudah kita baca dari Mazmur 119 ini. Kita lihat ayat 2. Dikatakan di situ, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Itu adalah sumber kebahagiaan yang berikutnya, di mana kalau kita mau memegang peringatan-peringatannya, peringatan-peringatan yang berasal dari Tuhan, serta menghindari semua kelakuan kejahatan, hal-hal yang jahat, kita akan selalu hidup dalam kebahagiaan. Nah, kalau adik-adik sekarang mungkin misalnya dapat juara 1, mungkin misalnya ada beberapa adik-adik kita mungkin dapat juara 1, atau setiap hari dipenuhi dengan tontonan dari YouTube, atau bisa main game setiap hari. Baru kalau lagi ulang tahun selalu dapat hadiah. Kalau minta sama bapak sama mamanya pasti dikasih. Mungkin berbahagia adik-adik. Tapi pertanyaannya, apakah itu berbahagia kalau adik-adik sekalian melakukan kejahatan? Contohnya berkelahi dengan teman, mencuri uang yang bukan miliknya, atau uang bapak atau uang mamanya dicuri. Apakah itu termasuk kebahagiaan? Tidak. Kalau adik-adik sekalian juara 1 di kelas, tapi selalu berantem dengan kawan-kawannya, itu bukan bahagia. Kebahagiaan itu adalah berasal dari Tuhan, di mana kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan yang dari Tuhan, kita harus melakukan semua yang dituntut oleh Tuhan. Kita harus melakukan semua peringatan-peringatan Tuhan.
kita harus menjauhi hal-hal yang bersifat jahat. Kita tidak boleh mencuri. Apa hukum Taurat semua yang 10 itu jangan kita lakukan. Jangan bertengkar, jangan berzina, apalagi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang, jangan melawan orang tua. Itu semua harus kita lakukan supaya kita bisa berbahagia. Nah, itulah adik-adik sekalian, suatu wujud kebahagiaan yang sejati yang datangnya dari Tuhan, di mana kita harus selalu mau melakukan peringatan-peringatannya, mau melakukan hukum Taurat Tuhan, menjauhi hal-hal yang bercelah, menjauhi hal-hal yang bersifat jahat. Dengan melakukan semua itu, adik-adik sekalian akan berbahagia. Sekalipun hari ini mungkin kemarin dapat nilai jelek, tetap itu bukanlah kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Tetapi kebahagiaan yang berasal dari Tuhan adalah ketika adik-adik sudah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya ya itulah, misalnya contohnya ranking 8, ya sudah terima saja. Jangan jadikan itu sebagai sumber kesedihan. Itu yang mau dikatakan. Oke adik-adik sekalian, nah abang mau tanya sekarang, siapa di sini yang mau menghindari hal-hal yang bercela? Gak ada yang menjawab di rumah. Abang sekali lagi tanya ya, siapa di sini yang mau menghindari hal-hal yang bercela? Mantap. Siapa di sini yang mau melakukan hukum Taurat Tuhan? Bagus. Siapa di sini yang mau menghindari hal-hal yang jahat? Mantap. Siapa di sini yang mau melakukan semua peringatan-peringatan Tuhan? Mantap, bagus. Untuk itu adik-adik sekalian, mulai saat ini lakukanlah hukum Taurat selalu. Jauhi hal-hal yang bercela, jauhi hal-hal yang bersifat jahat. Dengan begitu kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan dimanapun, dalam situasi apapun, dalam suasana apapun, kita akan selalu berbahagia. Itu berbahagialah adik-adik sekalian yang sudah melakukan itu, dan yang mungkin mau melakukan itu saat ini, yang baru mau melakukan. Karena dengan kebahagiaan yang kita dapatkan, yang telah kita usahakan dengan melakukan semua perintah Tuhan, maka kebahagiaan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah itu berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan hukum Taurat-Mu Tuhan. Kami mau melakukan semua peringatan-peringatan-Mu. Kami mau menghindari hal-hal yang bercela. Kami mau menghindari hal-hal kejahatan. Dengan begitu kami akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dari-Mu. Dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, kami akan selalu berbahagia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang menyapa kami pada pagi hari ini. Ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, nggak terasa kita sudah di ujung ibadah ya. Tapi jangan lupa untuk minggu depan tetap ibadah dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Oleh karena itu kita bernyanyi lagu pujian Hati yang Gembira. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.